Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa lamaba. Yang saya hormati dan saya ingatkan jamaah Majelis Ta'lim Silaturahim wabil khusus yang hadir pada saat ini. Sama pula kita hormati Sohibul Bait, itu saudara Bapak RT Ahmad Zaki serta anaknya, saudara Jami serta keluarganya. Yang mana pada malam hari ini di samping memang giliran ngaji juga ada hajat, yaitu tasyakuran nempatin rumah baru. Mudah-mudahan rumahnya menjadi rumah yang enak ditempatin, enak dimasukin, enak dikeluarin. Maksudnya begitu. Kalau masuk rumah betah, ya. Kalau keluar rumah, mudah-mudahan terpulang bawa berkah. Allahumma inna nas'aluka khairal mulaji wa khairal makhraji bismillahi walajna bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna Allahumma ighfir lana dzunubana wa wasi' lana fi darina haza wa barik lana fi rizqina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doanya orang nempatin rumah, ya, terutama rumah baru yang baru beli. Rumah lama direnovasi samanya. Allah, kami minta kepadamu sebagus ini rumah, sebagus-bagus tempat masuk. Jadi kalau masuk rumah kagak pengen keluar, tidur aja. Maksudnya betah, kagak beringsang. Dan kalau keluar ntar bawa berkah, bawa rezeki dari mana-mana. Dengan nama Allah kami masuk, dengan nama Allah kami keluar, dan kepada Tuhan kami kita tawakal. Ya Allah, ampuni dosa kami, luasin rumah kami. Tuh. Biar kecil ini, tapi luas gitu ya. Nah, ada rumah gede tapi kagak apa? Sempit. Tuh, biasanya berantem mulu. Rumah tangga ini enggak dia. Ya, rumah sempit tapi luas. Wa barik lana fi rizqina, ya Allah berilah rezeki ini tuan rumah khususnya. Rezeki yang halal, yang barokah. Ya. Supaya ini nanti tuan rumahnya bisa ningkat ke atas. Karena kalau ke samping diomelin orang, punya orang. Bener gak Jebas? Jadi ke atas. Punya orang sampai Ke atas lantai 4 boleh? Boleh nggak lantai 4? Lantai 5 boleh? Boleh. Bawahnya sewain ruko. Gitu Jami, ngumpulin nih, mumpung anak satu, Jami ya. Nah, cari duit yang rajin, ya, nyelengin yang rajin. Tapi awas celeng mulu. Iyalah, masih anak masih satu. Nah, kalau anak kayak udah gue 9, waduh repot dah. Yang ono minta, yang ini minta, habis amplop gue pulang udah habis aja udah. Kagak ada sisanya udah. Dah kita nggak terusin ngaji. Nah, tadi doa buat orang yang pindah rumah. Sampai di mana nih Jang? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Nah, faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Katakan olehmu ya Muhammad, al haqqu mir rabbikum. Bermula kebenaran itu dari Tuhan kamu. Paman sa'apal yu'min, barang siapa yang berkehendak, barang siapa yang pengen, barang siapa yang mau, fal yu'min, hendaklah dia. Jadi bahasanya kalau pengen beriman ya silakan, gitu ya. Kalau beriman yang untung siapa? Yang beriman. Kalian yang beruntung.
Waman syafal yakfur, barang siapa yang kagak pengen silakan kufur. La ikraha fiddin, qad tabayyana sunnatul. Kagak ada paksaan agama kita ya enggak? Karena udah jelas mana yang bener, mana yang salah. Silakan. Tuh, kata Allah begitu, suruh pilih. Ya. Mau ngaji? Silakan. Mau kagak? Nah, silakan juga, saya memaksa. Ada maksa. Ya enggak, lu ngaji buat lu gak ngaji gua buat lu juga. Bener gak, Tin? Benar. Iya, makanya lu jangan pakai diundang mulu tuh, Tin ya. Dikit-dikit WA, di WA. Kalau kagak di WA kayaknya kagak jalan. Pikiran lupa. Ketua Masjid Silaturahim. Summa dorobalahum masalal ghani wal fakir. Kemudian Allah Ta'ala kasih tamsil, kasih perumpamaan kepada mereka. Masalal ghani wal fakir. Perumpamaan orang kaya dan orang miskin. Biqaulihi, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadrib lahum masalan rajulaini. Ini kalau nggak salah di surah Kahfi itu ya. Wadrib, jadikanlah olehmu bagi mereka perumpamaan ada dua orang laki, yang satu beriman, yang satu apa tuh? Kafir. Ya. Jadi ceritanya tuh ada dua orang dapat warisan. Arang 2 miliar. Banyak nggak? Banyak. Yang satu, yang orang beriman sering sedekah, sehingga duitnya habis. Orang sedekah mulu, duitnya apa tuh? Habis. Yang kafir beli kebun. Beli kebun, beli empang, utang gedung, nyara bandeng, udang. Jadi makin hari hartanya makin lebar. Itu yang kafir. Nah, ceritanya nih beriman kena habis, pengen minjem nih sama saudaranya nih. Tuh, pengen minjem. Bisa, bukan dibagi malah diapain? Dikatain. Lu sih kerangan duit lu sedekain mulu. Nah, emang nyari duit gampang kata gitu. Kata siapa nih? Masya Allah, sombong dia. Ya, sombong. Ya udah dikata gitu, ya kagak dapat pulang aja udah. Cuman dia ngomong jangan sombong ya, bisa jadi tuh ya kan. Nah, gara-gara kamu sombong ntar harta kamu apa tuh habis. Bener kagak lama ngomong begitu. Nah, kebunnya apa tuh? Bakaran Jang. Kebunnya apa? Bakaran, kormanya habis ludes. Akhirnya dia tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Nah, jadi kita kalau punya harta lebih sedekah. Nah, cuman jangan apa yang ngabisin. Ini dia emang berani banget ini dia. Nah, ya orang berani yakin nggak apa-apa. Kalau yakin nggak apa-apa Jang. Ada cerita Sayyidina Ali, Hasan Husain anaknya belum makan dari pagi sampai sore. Datang Salman Al Farisi jahit baju sama Siti Fatimah. Diupain 6 dirham. Boleh jahit baju. Sayyidina Ali datang. Kata Siti Fatimah, ya balasan. Ini bocah belum makan berdua nih. Ini ada duit dari Salman nih, 6 dirham. Ya, tolong beliin apa? Tolong beliin makanan. Ya, nasi warteg dah. Oh di sini. Ya. Ini orang kuat namanya. Sampai di tengah jalanan ada tukang minta-minta. Sodako karena Allah. Sodako karena Allah, belum makan. Nah Sayyidina Ali berhenti. Nah, mikir, kalau gue kasih anak gue belum apa? Belum makan. Gue kagak kasih, kasihan ini dia. Ini seorang suami nih, kudu ngambil keputusan. Kepala rumah tangga kudu berani ngambil keputusan dia, jangan ragu-ragu. Jangan begini, entar kalau gue kasih gue kagak dibagi nih sama bini gue malam. Awas pasti begitu tuh. Itu kalau begitu tanda kiamat itu. Asal mau sedekah dicolek pembininya kagak jadi. Awas lo, awas gue kagak bagi lo. Akhirnya Sayyidina Ali nekat dah. Kena Allah. Itu uang 6 dirham semuanya dikasih. Semuanya dapat dah.
dikasih. Sama tukang minta. Minta. Pulang Sidina Ali ke rumah Siti Fatimah. Ya, duit dikasih untuk minta-minta lah kagak bawa apa-apa. Nah, bahasa soprol jadain, kuning kedua tangannya, artinya kagak bawa apa-apa. Lah mana makanannya? Kata Siti Fatimah radhiyallahu anha. Lah ini dengerin apa ceritanya nih? Lah mengapa kagak bawa makanan? Tadi ada tukang minta-minta sodako karena Allah. Kata Sayyidina Ali sama Siti Fatimah, lah aku kasih semuanya 6 dirham. Coba dah kalau terjadi sama bini kita, ngomongnya bagaimana itu, Tin? Tin, aja Bas, mau bini kita jatuh mau bini kita tuh, ngomel gak kira-kira? Jangan tanya mau. Gitu tam. Nah, kalau kita jangan begitu, dah ambil jalan tengahnya aja dah. Kalau duit 6 dirham itu udah terlalu hebat itu kalau semuanya ngasih ya. Nah, kita cukup kasih berapa dirham? 1. Yang 5 dirham buat beli apa tuh? Itu udah mantap begitu dah tuh. Cuma kalau ngasih semua repot dah, bisa bercerai kita dah. Karena bini kita lain sama Siti Fatimah radhiyallahu lain lah. Apa kata Siti Fatimah? Tuh, laqad wufikta, begitu jawabannya. Ya Abul Hasan, engkau telah diberi topik oleh Allah Ta'ala. Oh topik, diberi kekuasaan mampu untuk ibadah yang orang lain kagak mampu. Siapapun gak mampu. Termasuk gua, guru kagak mampu juga. Apalagi murid. Lah duit punya duit 6.000, diminta dikasih 6.000. Anak belum apa tuh? Siapa yang mampu? Tapi kalau udah diberi topik sama Allah Ta'ala pasti mampu. Sayyidina Ali orang yang diberi topik oleh Allah Subhanahu. Apa topik? Tuh, ya. Khalqu qudrati ta'ah. Allah Ta'ala ciptakan mampunya taat terhadap seseorang yang mana orang lain belum tentu apa tuh? Mampu. Jadi Siti Fatimah tuh istri yang soleha. Laqad wufikta. Sungguh kau ya Abul Hasan diberi topik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pelajaran buat kita. Ya, jadi kalau semuanya nggak bisa, 5 dirham, 1 dirham aja. Jadi sisanya masih berapa jam? Jadi kalau kita punya duit 100.000, kita kasih berapa? 10. Sisanya masih berapa? 90. Jangan dikasih 90, kita 10.000. Diomelin mau bini kita tuh. Ya, setoran mau bini ngojek 10.000. Lah biasa cepet. Tadi ada tukang minta-minta di jalanan, gua kasih 90. Ya. Padahal kalau bini yang bener, mantep loh. Kagak ada laki model lo. Ya, gitu ya. Nah, Abul Hasan dikata gitu sama bininya, wah pergi aja, pergi dah. Pergi. Sampai di tengah jalan ketemu orang nenteng onta. Nuntun apa? Nuntun onta. Kata yang nuntun onta, ya Abul Hasan, ini onta aku mau jual. Tuh, kata Sidina Ali, boro-boro beli onta. Punya duit berapa? 6 dirham diapain tuh? Orang. Aku nggak punya uang. Kata Sidina Abul Hasan, Sidina Ali. Aku gak punya apa? Gak punya uang. Nih, ini cerita orang sedekah tadi ya, yang laki-laki sedekah tadi ya. Nah, itu hebat dia. Nah, kata yang nuntun onta, udah itu gampang. Lah kok gampang? Aku utangin. Nah, aku apain? Bisa girang bos Sayyidina Ali. Diapain tuh? Diutangin gitu. Berapa duit? 100 dirham. Berapa? 100 dirham. Ya kita kebo berapa kebo? 10 juta ya? 10 juta dah. 20 juta dah kebo dah. Zaman dulu murah. Tapi biar murah juga uang dulu. Dulu kebo 3 juta lah, mahal. Emang dulu jarang orang punya duit 3 juta. Mahal juga Jabas. Jangan kata murah itu. Dulu orang jarang punya duit 3 juta. Sekarang kebo 10 juta. Ya. Nah, emang kagak punya duit diutangin, jalan ke pasar. Mau jual onta. Tuh. Sampai di pasar ada lagi yang nawar, ya Abul Hasan, itu onta dituntun-tuntun mau dijual. Lah iya. Berapa duit? 300 berapa? Kata yang beli, lah murah itu, udah gue beli. Jadi utang 100 dirham jual berapa? 100. Rugi apa untung tuh? Rugi apa untung tuh? Gara-gara apa tuh dia begitu? Gara-gara apa tuh dia? Sedekah tadi berapa duit? 6 dirham jadi 300 dir. Tuh begitu tuh.
Kenapa? Karena beliau ikhlas. Habis sedekah udah dia ikhlas banget udah. Kalau kita begini, gua ngajok kasih, gua jadi diomelin bini gua. Loh ngajok, udah duit dikasih orang, ngajok, dapat nggak pahala tuh kira-kira? Makanya mikir-mikir dulu dah kalau kita dah, awas loh, begitu dah, jangan dah, ya gitu. Makanya kita apa juga kalau kita dikasih, nih kita pulang ntar nih dikasih besek nih mah, jamin dimakan, suruh makan, disuruh tenteng besek, nenteng. Jangan sok belagu, gue udah kenyang. Kita disuruh nenteng besek, gak usah. Ntar aja sampai di rumah perutak raka kerupuk ngajong. Tadi gue makan tuh. Oh, makanya begitu makan aja sedikit, banyak apa tuh? Makan, karena makan rame-rame berkah. Jadi nasab begitu. Dah, datang Rasulullah, Rasulullah tersenyum. Agak marah dia. Lah kalau mertua kita ukurannya itu busek, dimaki-maki lagi. Udah dimaki-maki sama bini, dimaki-maki sama mertua. Lah gue denger tuh, lu punya duit 6 miliar lu kasih orang. Ya Allah, Rasulullah senyum aja dia. Senyum mendengar cerita Sayyidina Ali radhiyallahu. Sampai ngabarin Rasul kok tahu? Lah Rasul tahu aja ngabarin dia mah. Nah, akhirnya Rasul nerangin kepada Sayyidina Ali. Nah, yang tadi itu yang bawa onta malaikat. Siapa tuh malaikat? Yang nyembeli juga apa tuh? Malaikat juga balasan. Nah ini, jadi kita jangan takut sedekah. Sekalipun sedikit, insya Allah berkah. Nah terusin. Wadrib lahum masalal hayatid dunya. Ya, jadikanlah olehmu bagi mereka perumpamaan kehidupan dunia. Dunia itu perumpamaan kehidupan dunia itu kayak seperti kita nanam padi. Nanam apa tuh? Padi kita bibitin, habis kita bibitin tumbuh, habis tumbuh kita nandur, terus hijau nggak? Hijau. Lama-lama bunting nggak bunting? Bunting. Habis bunting keluar padi nggak? Keluar padi. Lama-lama apa? Mengkel nggak? Mengkel tahu mengkel? Belum kuning banget tapi ada hijaunya, namanya apa tuh? Mengkel. Terus habis itu kuning, terus kuning. Habis itu diapain? Nah, itulah kehidupan dunia, sangat sementara. Kagak lama. Banyak nggak teman-teman kita yang lebih muda daripada kita? Udah pada kagak? Banyak. Yang tua? Apalagi gitu jawabnya. Kalau yang muda udah banyak yang duluin kita, yang tua apalagi? Itulah kehidupan dunia sangat singkat tuh perumpamaan dunia. Sama seperti kita nanam pohonan. Kita panen, habis dipanen dah. Berarti kita dari masih kecil, dari keluar perut ibu kita, terus bisa berangkang. Habis bisa berangkang bisa tita. Habis bisa tita bisa jalan. Habis bisa jalan bisa lari. Habis bisa lari terus SMP, SMA kerja. Habis itu pengen kawin. Habis pengen kawin punya anak. Habis punya anak punya cucu. Habis punya cucu gimana kira-kira dah? Hah? Dipanen. Siapa yang manen? Malaikat mah. Ya, itu namanya perumpamaan kehidupan sangat singkat sekali. Tuh. Makanya kalau kita ngaji nih, entar banget ya, dikit-dikit udah malam apa lagi? Pakana Rasulullah sallam yu'azimul fuqara wa yukrimuhum. Adalah Rasulullah selalu menghormatin orang miskin. Ya. Dan memuliakan orang miskin, tapi orang yang miskin yang ibadah kepada Allah Subhanahu. Kemarin apa judulnya sih? Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna waj. Muhammad, jangan kamu tolak orang-orang yang menyembah Tuhan mereka di waktu pagi sore. Mereka mencari ridho Allah Subhanahu, sekalipun mereka kagak punya apa-apa. Rakyat jelata, pangkat nggak punya, harta kagak punya, kehormatan bangsa nggak punya, ya nggak. Cuman mereka apa tuh? Taatnya sama Allah Ta'ala kagak itu yang begitu jangan sekali-kali ditolak. Kalau namu ke rumah kita, nauzubillah min. Nah ini yang paling jelek nih, baik-baik nih. Udah susah, hidup kagak senang-senang, ibadahnya kagak, sholat kagak, kumpul ngaji kagak, tuh mati pengen masuk lari peduli tuh. Jadi di dunia dia susah, di akhirat dia bilang, nah ini ada nggak di Quran tuh? Wa yuhibbul fuqara awal masakina wa yajlisu mahum wa yaudu mar. Ada nggak di rawi itu, di rawi? Ada tuh.
Nabi kita ya kalau duduk-duduk demennya sama orang yang lebih susah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang susah mati, paling dulu Nabi kita apa tuh? Takziah. Itu. Kalau diundang sama orang susah, paling dulu datang. Kalau diundang sama orang kaya, entar baru datang. Supaya Nabi kita nggak dianggap gila har. Nah, beda sama Ujang. Diundang orang susah, entar. Gila dia sama orang kaya haul. Jam 7 udah datang Ujang. Jam 7 subuh. Awas Ujang lo. Nggak boleh ya. Nah, itu Nabi kita. Dah. Walamma hajar Rasulullah ilal Madinah, terkala hijrah Nabi kita ke Madinah. Ya. Tuh, hajar mahu hijrah orang-orang susahnya tadi mahu serta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi ngikut dia kemana aja Nabi ngikut tuh sekalipun susah. Tuh. Yang Abu Jahal yang orang kaya kagak pada apa tuh? Kagak pada ngikut karena dia pengennya Abu Jahal ngajinya turu-turu orang kaya. Turu-turu apa? Nah orang kaya kalau ada yang ngaji orang susah jangan mau pisahin. Ntar orang susah turu-turu orang apa? Bukan main Abu Jahal lagunya tuh. Begitu lagunya dia. Nabi kita nggak mau dia. Ya, kalau mengaji bareng gitu ya. Ya, yang pendek, yang tinggi, yang kuruk, yang gemuk ya. Yang kaya, yang susah, yang punya pangkat dan RT RW ya kan. Bareng-bareng aja dah. Satu apa tuh? Satu majelis. Jangan pakai pisah-pisahin. Dah, awas hati-hati ya. Ini kita kadang-kadang nih kita punya tamu duluan. Orang susah kita lagi ngobrol, tiba-tiba datang orang apa? Orang kaya. Ini hati-hati ini banyak nih, awas hati-hati lu gua ajarin. Begitu tamu orang kaya datang, assalamualaikum, kita bisikin orang susah. Lu minggir dulu ya, datang gitu. Lu minggir dulu. Ntar lu bukan level lu. Itu malaikat Haji Abbas langsung buruan itu di rumah dia kah? Buruan lu itu gua kagak berkat tuh rumah tuh. Ya. Iya, campurin aja udah. Kalau belum ada, kalau udah kamu nyampur, sono lu nungguin dulu belakangan. Ini ada tamu gua tuh, ya. Sekalipun dia orang awas hati-hati ya, hati-hati. Apalagi mau pidato. Yang pertama ngundang orang susah, ya. Harinya hari Rebo juga, iya. Kedua ngundang orang kaya yang bangsanya amplopnya 5 juta nih, yang orang susah cepet, ya kan? Harinya orang susah ngundang duluan, orang kaya ngundang. Kira-kira mikir nggak kalau Ustadznya Haji Hadi itu? Mikir nggak kira-kira tuh? Lu tukar aja lu jangan Rebo ya, lu rekemis aja. Lu mau Bu Haji? Wah, gue lagi ada cara baru. Ya orang itu kagak boleh tuh begitu. Nauzubillah min. Aduh, itu begitu. Hati-hati Pakanu fi supatil masjid adalah mereka begitu hijrah ke Madinah itu di emperan masjid. Supa nama emperan. Ya. Emperan masjid Rasulullah sallallahu alaihi. Nah itu Haji Abbas tuh. Kalau kita masjid Madinah kan ada tali tuh di emperan tuh. Di samping masjid itu. Itu tanda itu. Itu tempat Abu Hurairah pada ngaji tuh. Namanya Supa. Masbul tuh ya. Ya, di masjid Nabi tuh. Nah itu kan di samping kayak masjid kita ada emperannya tuh. Samping tuh. Nah itu beliau di situ tuh. Abu Hurairah kepalanya. Ya. Itu pada kumpul situ. Kagak kemana-mana kerjanya ngaji doang. Sampai dianggap orang kaya. Itu orang kaya banget kali ya. Kerjanya apa doang? Ngaji doang. Padahal perutnya lagi keracak-kerucuk. Tetapi sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Ya memang hasilnya mantap memang kalau ngaji mulu. Akhirnya Abu Hurairah menjadi orang yang paling banyak menghafal hadis Rasulullah. Karena kerjanya apa mulu? Ngaji mulu tuh, gitu. Jadi bininya juga redo. Kalau bini kagak redo jangan dah. Ngaji mulu begitu kita buka tutup saji tasbih ujung. Sama kitab kabair. Tuh kata bini lu makan. Ngaji mulu lu majian. Kalau dia bininya pada apa tuh? Pada redo, bininya dia pada demen. Malah dia dukung lakinya pada ngaji sama Rasulullah sallallahu alaihi sekalipun makan sehari makan kagak gitu. Ya, ini dah. Pakana yantami ilaihim mayuhajiru pinal fuqara. Makin hari makin banyak. Makin hari makin banyak. Intama yantami makin banyak tuh yang ngaji orang-orang susah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah, ya. Ya. Hatta kasuru tuh hingga banyak mereka. Tuh hingga banyak mereka. Radhiyallahu anhu. Ini mudah-mudahan
pengajian silaturahim makin hari makin apa nih? Makin banyak nih, gitu. Awas lu, jangan kira pindah rumah doang lu ngaji lu. Atau ada obloknya, awas gue jitakin lu. Orang pindah rumah biasanya ada oblok kan ini? Ada nggak? Kalau kagak ada gue stop ngaji dulu. Jangan lama-lama. Ya, ngaji aja. Ngundang ngaji itu gue udah bilangin itu anak-anak ngundang ngaji biar rumah lu diajiin. Nggak usah pakai oblok, ya nggak? Air putih jadi udah, jangan malu, jangan begitu kan. Ya, kan gue bilang mau Ujang, kalau yang mana anu tambahin. Kalau masih pengen apa juga, ya teri dah jengkol ya nggak? Udah teh aja teh. Kalau teh doang sama kacang, ya kali pengen iseng kali ya nggak boleh. Paling 200.000 udah kebanyakan beli kacang, ya. Tuh, apalagi lu beli kacang bogo yang keras. Biar 5 biji udah selesai makan. Nah, kali pengen juga dijamin ya. Rumah lu Jawas ya. Maksud gue tuh rumah lu biar dibacain selawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Awas, gue kagak demen juga tuh. Bapak Baji saya malu. Berarti lu ngaji karena malu dong lu. Udah, saya manggil. Udah begitu aja dah. Kagak ada satupun jamaah silaturahim yang menghina kamu, yang ngelecehin kamu, ya enggak? Semua dukung. Gitu ya. Bapak Haji saya mah haul. Apa orang haul kudu motong bebek? Apa orang haul kudu motong kambing? Enggak lah. Orang haul itu adalah baca doa. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu. Itu ngaji membuka gampang aja, enggak usah pakai gitu-gituan, enggak apa-apa. Kalau ada ya keluarin. Gitu. Kalau ada, kalau enggak ada mana kudu. Dah. Itu. Dah. Haula'i syahadu ma'adallahu li'auliyahi minal iksan wa ayanuhu binuril iman. Tuh. Falam yu'aliku kulbahum bisyai'in minal aqwan bal qalu iyyaka na'budu wa laka nakhda'u wa nasjudu wa bika nahtadi wa nastarshidu wa 'alaika natawakkalu wa na'tamidu wa bizikrika natana'amu wa naprahu. Tuh hebatnya dia. Jadi mereka kenyangnya bukan kenyang dengan oblok, bukan makanan, tapi menyebut nama Allah udah kenyang mereka, udah merasa nikmat. Yang lain udah nggak kepikiran udah. Tuh. Padahal dianggapnya mereka orang kaya karena kerjanya apa mulu? Ngaji melulu. Tuh, ya. Nah, kalau kita belum bisa dah, ya enggak? Paling kagak seminggu sekali. Ini Ujang nih. Ujang kalau kerja kan dia asar jalannya. Pulang jam berapa jam? Jam 2. Lah iya enggak apa-apa gua katain. Jang lu pre mulu ngaji Jang. Berhenti kerja Jang. Masa lu nggak gara-gara kerja pre ngaji? Gua kata gitu ngejang lu. Tapi kan gua suruh kerja kan? Iya kerja terus. Enggak boleh gua. Cuma nanti mana kalau lagi pre kudu ngaji. Ngaji ini lagi pre Jang ini. Pre. Ya begitu caranya udah. Jangan dipaksa-paksain yang kagak mampu ya. Yang penting apa yang udah punya diapain? Diamalin. Ya. Iya karena abudu wa iya karena stain nih ngomongnya nih ashabus sufah. Kami menyembah hanya kepadamu ya Allah. Kami tunduk kepadamu ya Allah. Kami sujud kepadamu ya Allah. Denganmu kami mendapat petunjuk dan meminta petunjuk. Atasmu kami tawakal ya Allah dan kami berpegangan. Dengan menyebutmu ya Allah kami penuh kenikmatan. Kami gembira tuh begitu Jang. Jadi perutnya kagak lapar-lapar itu. Kenyang aja karena udah mendapat nikmat nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh gitu. Ya. Ya kalau ada orang puasa dikit-dikit perutnya dipegang, dikit-dikit perutnya pegang. Itu belum apa tuh? Belum mantep itu. Iya, dikit-dikit jam dilihat. Udah asar apa belum? Nah, dikit-dikit tutup saji dibuka. Lu puasa apa mau ngapain? Nah, belajar dikit-dikit tuh. Jangan kayak bocah ya. Harus tahan banting. Ya, tahan banting. Wa fi medani wuddika narta'u wa nasrahu walaka na'malu wa nakdahu wa an babika abadan la nabrahu. Tuh begitu ngomongnya tuh ashabus sufah. Jadi dalam medan kecintaanmu kami mengumbar tuh. Dan untukmu kami beramal dan dari pintumu selama-lamanya kami selalu ketok. Jadi selalu dia mengetok pintu Allah Subhanahu. Mengetok pintu Allah bagaimana Jang? Selalu munajat, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu. Lama-lama dibukain itu. Pahina izin amarolahum sabilahu wa khotoba bihim rasulahu. Karena mereka ya enggak ngajinya karena Allah, ibadahnya karena Allah, enggak ada kenaan, akhirnya Allah Ta'ala buka. Allah Ta'ala ramaikan jalannya Allah gara-gara mereka.
Akhirnya Islam sampai ke Sukapura, sampai ke Poncol, sampai kemana tahu dah seluruh dunia. Itu gara-gara orang susah mulu tuh. Yang di mana? Yang di emperan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh gara-gara dia, bukan gara-gara orang kaya. Gara-gara dia tuh. Tuh, yang imannya mantep, yang imannya kuat tuh. Jadi kalau jadi orang susah jangan keluh kesah, ya, sabar. Ya, jalankan perintah Allah. Bahkan mereka dihitab di Quran. Ya, Nabi kita ditegur di Quran. Jangan jauhin orang susah yang ibadah kepada Allah. Apa bunyinya? Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asi uriduna wajhah. Tuh teguran terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Tuh, dia Muhammad itu ikut kamu berjuang. Dikala susah, dikala senang, ya enggak? Ya, baik di rumah maupun di mana aja itu mereka yang ikut apa tuh? Berjuang. Jangan kena gara-gara orang kaya ngundang kamu, orang susah ditegur begitu Nabi kita. Langsung Nabi kita menangis, ya enggak? Tuh, menangis, kemudian Nabi kita enggak pernah dah misah dari orang-orang susah sampai dikatakan apa tuh? Wa kana Rasulullah SAW apa tuh? Selalu duduk kepada mereka dan selalu mahabbah cinta kepada mereka karena perjuangan mereka sekalipun mereka orang susah. Mudah-mudahan ada apa nih? Manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.